Pertama kali saya datang ke Bali 10 tahun yang lalu. Bali masih sangat nyaman. Tapi Bali sekarang sangat pusing. Macetnya parah sekali. Canggu, Seminyak, Purwatu, Ubud, kemana-kemana macet. And people stuck on this road. Nggak hanya macet aja, banyak bule yang aneh-aneh di Bali sekarang. Jadi Bali sangat sulit ditinggal sekarang. Maka dari itu, benarkah Bali sudah mengalami over-tourism? Tahun 2024 diperkirakan akan menjadi tahun rekor bagi industri pariwisata Indonesia. Akan ada 1,5 miliar wisatawan, baik domestik dan mancanegara yang berkunjung. Namun, peningkatan ini bisa memberikan dampak yang serius, seperti kota Barcelona, Paris, Hawaii, dan Kyoto sedang menghadapi masalah over-tourism. Jumlah wisatawan yang berlebihan berdampak buruk pada kehidupan penduduk lokal dan menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah. Bagi mereka yang mencari uang dari bisnis pariwisata, lonjakan pariwisata adalah hal yang baik. Tetapi masalah over-tourism menyusahkan penduduk setempat. Bali adalah destinasi wisata terpopuler di Indonesia. Pulau ini menarik wisatawan dari seluruh dunia dengan alamnya yang indah, iklim yang sempurna, dan berbagai budaya yang luar biasa. Namun, seperti destinasi wisata terkenal lainnya, Bali juga menghadapi masalah over-tourism. Di Canggu tuh sudah too much people. Canggu is not Bali anymore. Kali ini, kita akan fokus pada masalah over-tourism di Bali, melakukan penelitian, dan bersama-sama mencari solusi. Tabel ini menunjukkan tren wisatawan dari 2018 hingga Mei 2024 dengan fluktuasi signifikan akibat pandemi COVID-19. Pada 2018 hingga 2019 menunjukkan jumlah kenaikan. Namun, tahun 2020 terjadi penurunan drastis dengan total hanya 5,5 juta wisatawan akibat pandemi, dan tahun 2021 menjadi titik terendah dengan hanya 2 juta lebih wisatawan yang berkunjung ke Bali. Pemulihan mulai terlihat pada tahun 2022 dengan total 9 juta wisatawan, meningkat menjadi 12 juta lebih pada 2023. Hingga Mei tahun ini, jumlah total wisatawan telah mencapai 7 juta lebih, menunjukkan tren positif dalam pemulihan pariwisata. Kemacetan di Bali semakin parah akibat banyak orang yang datang ke tempat wisata populer. Jumlah kendaraan yang terus meningkat membuat perjalanan ke tempat wisata tersebut menjadi sangat ramai. Penduduk lokal dan wisatawan sering mengeluhkan waktu tempuh yang berlipat ganda dan kondisi jalan yang macet hampir sepanjang hari. Situasi ini tidak hanya mengganggu kenyamanan wisatawan, tetapi juga berdampak negatif pada aktivitas masyarakat setempat. Sandiaga Uno selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengungkapkan alasan terjadinya macet di Bali adalah karena ruas jalan yang kecil ditambah aktivitas yang semakin padat dan parkir liar yang memperparah kemacetan. Dengan melihat permasalahan ini, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan Republik Indonesia akan membuat LRT. Dengan membangun LRT, pemerintah optimis dapat menekan penggunaan kendaraan pribadi di Bali dan dapat mengarahkan masyarakat menggunakan transportasi umum. Namun, banyak pengamat yang mengatakan bahwa untuk mengatasi kemacetan di Bali bukan dengan LRT ataupun MRT, tetapi dengan transportasi umum yang berbasis di jalan seperti shuttle bus atau bus rapid transit. Pasalnya, pembangunan LRT
membutuhkan waktu yang lama sehingga dikhawatirkan akan membuat kemacetan di Bali terlanjur parah. Selain kemacetan, overtourism di Bali juga membuat kenaikan biaya hidup yang tinggi, terutama dalam sektor properti. Di kawasan populer seperti Canggu misalnya, harga sewa rumah berkisar antara 50 hingga 200 juta lebih per tahun, didorong oleh tingginya permintaan dari wisatawan, serta minat investor asing dalam properti pariwisata. Sebagai contoh, pada 2019, harga tanah di Canggu dengan luas 1 ar berkisar 250 juta. Dan pada tahun ini, harga tanah dengan luas yang sama telah mencapai hampir 1,75 miliar. Ini mengalami kenaikan hampir 600% di daerah Canggu. Tingginya kunjungan ke Bali sebagai salah satu tujuan wisata dunia, Bali menghadapi kejadian yang tidak bisa dihindari antara manfaat ekonomi dan biaya ekologi. Selain itu, berkembangnya infrastruktur wisatawan seringkali tidak diimbangi dengan implementasi Trihita Karana yang sudah menjadi pedoman bagi masyarakat Bali, mengakibatkan pencemaran lingkungan, termasuk polusi udara, suara, dan visual. Khususnya masalah sampah, yang sekarang menjadi masalah sangat signifikan di Bali, di mana penumpukan sampah yang sebagian besar dihasilkan oleh sektor pariwisata merusak destinasi wisata alam seperti kawasan pantai, mempengaruhi keindahan alam dan kesehatan ekosistem. Dengan pengelolaan sampah yang tidak memadai menjadi tantangan tersendiri karena fasilitas pengolahan sampah di beberapa area tidak mampu mengatasi volume sampah yang dihasilkan. Selain itu, Bali juga menghadapi krisis air, termasuk langkanya air bersih yang diperburuk oleh industri pariwisata seperti hotel dan villa yang membutuhkan banyak air, serta penggunaan air yang tidak berkelanjutan di banyak tempat wisata yang mengurangi ketersediaan air untuk kebutuhan pertanian dan domestik warga setempat, memperlihatkan tantangan serius untuk pemerintah terhadap keberlanjutan lingkungan. Bisnis pariwisata memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan penduduk Bali. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa sektor pariwisata berkontribusi besar terhadap PDRB Bali dengan sekitar 60-70% ekonomi Bali bergantung pada industri ini. Namun, karena terbukanya pariwisata secara gamblang di Bali, dominasi turis asing semakin merajalela. Fenomena orang Rusia membangun desa Rusia di Bali mencerminkan tren semakin banyaknya orang asing yang membeli properti di pulau ini. Beberapa warga lokal merasa resah dengan keberadaan New Moscow karena warga negara Rusia diduga menjalankan usaha tanpa izin dan mengabaikan peraturan setempat. Selain itu, perilaku buruk sebagian turis asing menjadi masalah serius di Bali. Laporan tentang turis yang tidak menghormati adat dan tradisi lokal, melakukan tindakan tidak senonoh di tempat-tempat suci, atau terlibat dalam kegiatan ilegal sering muncul di media. Tidak hanya merusak Pulau Bali sebagai destinasi wisata, tapi juga membuat budaya Bali dalam bahaya. Cepatnya pertumbuhan hotel dan restoran dalam beberapa tahun terakhir sebagai contoh tingginya permintaan wisata di Bali. Namun, di balik kemajuan ini, muncul tantangan serius yang dikenal sebagai overtourism, di mana lonjakan jumlah wisatawan melebihi kapasitas infrastruktur. Overtourism bukan hanya membebani lingkungan dan sumber daya alam, tetapi juga mengancam kelestarian budaya lokal Bali. Data ini menunjukkan jumlah restoran di Bali Selatan dari tahun 2018 hingga 2023. Pada tahun 2018 hingga 2020, jumlah restoran tetap stabil di angka 823. Namun, pada tahun 2021 terjadi penurunan menjadi 728. Kemungkinan besar akibat dampak pandemi COVID-19. Pada tahun 2022, jumlah restoran kembali naik ke 823 dan mengalami pertumbuhan lebih lanjut di tahun 2023 dengan jumlah
mencapai 869 restoran. Data ini menampilkan jumlah hotel di Bali dari tahun 2018 hingga 2023. Pada tahun 2018, terdapat 443 hotel. Namun, jumlah tersebut mengalami penurunan bertahap hingga titik terendah di tahun 2020 dengan 289 hotel. Jumlah hotel kemudian mulai meningkat lagi di tahun 2021 hingga 2023 dengan angka mencapai 413 hotel pada tahun terakhir. Ini mencerminkan adanya pemulihan dalam sektor perhotelan setelah pandemi. Data ini menunjukkan jumlah kunjungan dan keluar wisatawan mancanegara di Bali. Pada tahun 2021, jumlah kunjungan terus meningkat sampai di 2023, yaitu dengan jumlah 4.500.000 lebih wisatawan. Dan perlu dicatat, wisatawan yang keluar cenderung lebih sedikit, sehingga mereka memilih untuk tinggal di Bali, yang jika ditotal dari 2021 hingga 2023 telah mencapai 55.000 lebih wisatawan. Kami sudah berhasil mewawancarai wisatawan dan beberapa pelaku usaha di daerah wisata Canggu. Dan ini adalah beberapa cuplikannya. Untuk kedatangan tamu sih sekarang sih Agustus memang high season, agak naik, tapi sama juga dengan sebelum Covid juga seperti ini kalau Agustusnya. Ada yang boleh cerita sama kalau di Canggu tuh sudah too much people, banyak ya. Menurut dia, bising katanya Canggu ini. Menurut Canggu is not Bali anymore. Like no more rice. I come for the rice field, for the tradition with the temple and the ceremony, and Canggu changed more like a European city. Sewa rumah kalau untuk di sini di Canggu naik. Kalau sekarang kan kontrak rumahnya dulu sekitar 15 juta, sekarang kan udah sampai di 20 juta. Sebelum ada shortcut, macetnya memang setak sekali dia itu gitu. Kalau setelah ada shortcut lebih terurai dia. namanya shortcut pendek sekali ya. Jalur mau menuju itu arah ke sana itu kita nggak bisa dilarang kan. Jadi masih aja juga macet. The traffic crazy. Yeah, because me and my husband have a bicycle, so we cycle everywhere. And before in 2018 we can cycle, not to worry, but now I'm like, so much traffic, too much. Orang-orang bilang Bali menghadapi tantangan besar dengan overtourism, terutama di daerah-daerah terkenal. Pada tahun 2019, Bali dikunjungi oleh lebih dari 16 juta wisatawan yang membuat tekanan pada infrastruktur dan lingkungan semakin tinggi. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah dapat menerapkan pengaturan jumlah wisatawan melalui sistem tiket dan pembatasan pengunjung harian di lokasi-lokasi paling rentan. Selain itu, diversifikasi destinasi dengan mempromosikan wilayah-wilayah yang belum banyak dikunjungi seperti Bali Timur dan Bali Barat dapat mendistribusikan wisatawan secara lebih merata dan mengurangi beban di area yang sudah terlalu padat. Wisata berbasis komunitas dan pengembangan infrastruktur ramah lingkungan juga menjadi solusi jangka panjang. Misalnya, komunitas di Desa Penglipuran telah berhasil mengelola pariwisata berbasis budaya dan ekowisata dengan tetap menjaga tradisi lokal serta melibatkan masyarakat langsung. Pemerintah Bali juga berencana menerapkan pajak lingkungan sebesar 10 USD per wisatawan yang akan digunakan untuk pelestarian alam dan budaya, edukasi wisatawan, dan promosi wisata berkualitas seperti ekowisata dan wellness tourism juga menjadi upaya penting agar wisatawan lebih menghargai lingkungan dan budaya lokal serta mendukung keberlanjutan pariwisata Bali. Kita semua tahu bahwa Bali adalah surga yang indah, tapi
masalah ini juga membuat keindahan di Bali dalam bahaya. Hal ini bukan hanya masalah bagi warga lokal, tapi juga bagi para turis yang datang ke Bali. Jika tidak dihandle dengan serius, kita bisa kehilangan apa yang membuat Bali begitu istimewa. Sebagai bagian dari komunitas global, kita semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pariwisata di Bali bisa terus berlanjut tanpa merusak lingkungan dan budaya lokal. Untuk Anda yang tinggal di Bali, mari kita dukung inisiatif-inisiatif lokal yang mempromosikan pariwisata berkelanjutan. Bagi Anda yang merencanakan liburan ke Bali, pertimbangkan untuk mengunjungi tempat-tempat yang kurang ramai dan menghormati adat serta lingkungan setempat. Mari kita jaga Bali tetap indah, bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk generasi berikutnya. Terima kasih banyak sudah menonton video saya. Saya sangat suka Indonesia dan buat video ini untuk memberikan sedikit ilmu baru kepada teman-teman Indonesia. Dukungan kalian menjadi motivasi saya untuk membuat video berikutnya. Jadi tolong subscribe channel ini, like, dan komen ya. Perusahaan saya Timdo, kami menyediakan layanan IT seperti pembuatan website dan aplikasi mobile, AI, serta konsultasi IT. Kami juga memiliki kursus yang ajarkan teknologi untuk anak-anak dan remaja. Kemudian, kami ada program yang mengajarkan bahasa Jepang untuk mendukung teman-teman bekerja di Jepang. Jika teman-teman tertarik dengan layanan kami atau ingin kolaborasi dalam bisnis, silakan hubungi saya. Saya sangat menanti kolaborasi dengan teman-teman semuanya. Arigatou!